Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Niha Khronisa bisa menemani Anda dalam program kabar terkini. Informasi ini yang hadir setiap hari Senin hingga Minggu. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita dari peristiwa, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, Kodim 0705 Magelang bersama warga Windu Sajan, Desa Wonolelo, bahu-membahu membangun rumah tidak layak huni. Meski menjalankan ibadah puasa, mereka tetap semangat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-123 Kodim 0705 Magelang bersama warga Windu Sajan Desa Wonolelo, Magelang melakukan pembangunan rumah tak layak huni atau RTLH milik Bapak Ponidi. TNI bersama warga ini bahu-membahu mempercepat proses pembangunan agar rumah ini segera layak huni. Meski menjalankan ibadah puasa, semangat mereka tetap tinggi dalam kerja bakti ini. Program bedah rumah ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang kurang mampu, yang membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak, nyaman, dan sehat. Bapak Ponidi, pemilik rumah penerima bantuan, tak henti-hentinya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada TNI dan warga lain yang membantu. Terima kasih dibantu dari Bapak Tentara, namun matur nuwun. Nuwun nggih menika nyuwun bantuan kali Pak Tentara menika sampun dipun tulungi. Nggih matur nuwun sanget yang dibantu. Gratis ta Pak niki ditandani ngeten niki? Nggih. Kula nggih namung matur nuwun. Kali Bapak kula namung pun kula sebagai yang gunung dipun bantu kali Bapak pemerintah, kula nggih namung matur nuwun sanget dari Bapak Tentara. Rumah berukuran 6 kali 12 meter ini selama ini ditempati bersama istri dan 2 anaknya. Kondisinya tidak layak huni karena bocor dan atapnya rapuh sehingga tidak tenang menempatinya. Beruntung rumah ini dipilih untuk diperbaiki melalui program TMMD. Kepala Desa Wonolelo, Marpomo, sangat mengapresiasi kerja keras dan kompak TNI serta warga. Terkait dengan kegiatan TMMD reguler ini, kami tentunya sangat senang sekali, apalagi di desa kami ini cukup luas untuk percepatan pembangunan. Maka dari itu dengan kegiatan TMMD pada tahun ini sangat disambut positif kepada pemerintah desa, terlebih pada masyarakat yang nantinya akan merasa dampaknya dari kegiatan pelaksanaan pembangunan. Program TMMD ke-123 Kodim 0705 Magelang menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam membangun desa yang lebih maju dan sejahtera, serta dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang membutuhkan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, E-Channel TV. Bulan Ramadan ini, pimpinan daerah Muhammadiyah Magelang menggelar tarawih dan silaturahmi di 21 kecamatan. Dengan tujuan sebagai media silaturahim dan dakwah, serta meningkatkan semangat beribadah para jamaah. Pada bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Magelang menggelar tarawih dan silaturahim di 21 kecamatan. Tujuan dilaksanakan tarhim ini adalah untuk media silaturahim dan dakwah serta untuk meningkatkan semangat beribadah para jamaah. Melalui tarhim juga untuk sosialisasi program kerja persyarikatan, konsolidasi, dan penguatan berorganisasi. Agenda tarhim diawali dengan sholat tarawih berjamaah, pengajian, ta'aruf, dan dialog. Tarhim dibagi dalam 4 putaran, masing-masing putaran ada 4 tempat PCM. Pada putaran pertama di PCM Salam, acara berlangsung di Masjid Yusuf, Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam. Bertindak sebagai imam sholat tarwih Ustadz Husnuddin dari PCM Salam.
Sedangkan pengajian dan sambutan disampaikan oleh Sugiono dan Mirza Sidata, Wakil Ketua PDM Kabupaten Magelang. Dalam ceramahnya, Sugiono memaparkan tentang eksistensi Muhammadiyah yang sampai saat ini terus berkembang dan dipercaya oleh masyarakat maupun pemerintah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang menyelenggarakan kegiatan taraweh dan silaturahmi ke pimpinan cabang se-Kabupaten Magelang. Dan hari ini di Masjid Peden Salam kita sampaikan bahwa Muhammadiyah ini masih eksis, kemudian semakin besar, semakin memberikan manfaat, memberikan berkah dan manfaat kepada banyak pihak, makmurkan pada semua pihak, karena kuncinya adalah Muhammadiyah itu punya kunci, yaitu izin. Izin itu maksudnya adalah malu kalau tidak bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, tidak bisa memberikan kerukunan, kedamaian kepada banyak pihak. Nah, itu artinya izin itu malu. Dan juga kalau tidak bisa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Tetapi izin itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari I itu. Kenapa Muhammadiyah jadi seperti ini? Semakin besar, semakin memberikan manfaat, karena I itu didasarkan pimpinan dan seluruh warga Muhammadiyah ada di Muhammadiyah itu karena dasarnya iman. Kemudian yang kedua bukan hanya itu saja, iman yang kemudian dikuatkan dengan S, yaitu silaturahmi yang kuat. Kemudian juga berikutnya adalah I, itu adalah dilakukan iman, secara iman, silaturahim itu semuanya dilakukan dengan dasar ikhlas. Tapi ini semuanya dari pimpinan sampai seluruh anggota itu adalah melaksanakan asas nizam, yaitu tertib sesuai aturan di semua lini. Itulah insya Allah Muhammadiyah semoga semakin eksis, semakin besar, semakin jaya, semakin memberikan manfaat, barokah, memakmurkan seluruh umat manusia. Peserta kegiatan tahrim meliputi unsur pimpinan daerah, unsur pembantu pimpinan, pimpinan cabang Muhammadiyah beserta organisasi otonom, pimpinan ranting serta jamaah Muhammadiyah setempat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, E-Channel TV. Warga Desa Metok, Boyolali memiliki cara tersendiri dalam membangunkan warga untuk makan sahur. Para pemuda ini berkeliling kampung dengan membunyikan alat musik gamelan yang dipadukan dengan alat musik modern. Inilah kemeriahan di waktu sahur selama bulan puasa yang terjadi di Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Para pemuda desa yang tergabung dalam kelompok GGS, Gugah-Gugah Sahur atau membangunkan orang yang sahur, memiliki cara unik dalam membangunkan warga untuk makan sahur. Pada Jumat dini hari, mereka berkeliling kampung dengan membawa alat musik gamelan yang dipadukan dengan alat musik modern. Untuk memudahkan berkeliling kampung, sejumlah alat musik ini disusun dalam sebuah gerobak dorong. Sebelumnya, alat musik gamelan ini digunakan untuk mengiringi kesenian tradisional yang ada di desa ini. Dan saat bulan puasa, mereka kemudian memanfaatkannya sebagai media untuk membangunkan warga agar bisa bangun sahur. Para pemuda ini biasanya berkeliling kampung dari jam 2 pagi hingga jam setengah 4 pagi. Kegiatan Gugah-Gugah Sahur dengan cara berbeda ini sudah berjalan selama 5 tahun terakhir. Ya, ini awalnya memang alat musik tradisional ya. Sebelumnya kita memanfaatkan itu sebagai seni karawitan khususnya di Dukuh Metok ataupun di Desa Metok. Cuman di posisi bulan Ramadan ini kita memanfaatkan untuk Gugah-Gugah Sahur. Selain itu juga kami juga mengkolaborasi dengan musik modern seperti ada drum, tanjidor dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan ini kita menggunakan gamelan dan alat musik lainnya itu untuk bangunin sahur karena kita teringat oleh tradisi peninggalan dari leluhur itu memang kita mengupayakan pelestarian tradisi budaya Jawa.
Irama musik yang rancak dan meriah ini terbukti sukses membuat warga untuk bisa bangun lebih awal, menyiapkan makanan sahur. Warga setempat yang dilewati rombongan gugah-gugah sahur ini merasa terbantu karena warga tidak akan terlambat dalam makan sahur. Antusias banget, seneng ada yang gugah-gugah sahur, jadi nggak terlambat dalam sahurnya. Udah meriah dah. Nah, musiknya memang sekencang ini, meriah banget. Pasti bangun. Pasti bangun. Senang aja karena membantu warga yang mau melaksanakan ibadah puasa. Tradisi ini udah berjalan beberapa tahun. Nah itu. Biasanya muter jam berapa? Ya sekitar jam 2 mulai start. Nanti sampai sekitar ya hampir imsak itulah. Kegiatan gugah sahur ini akan berlangsung selama pelaksanaan bulan puasa. Azza Argadi, Boyolali, Jawa Tengah, e-Channel TV. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, Polres Sragen meluncurkan program Polisi Mengaji. Hal ini sebagai upaya pembinaan mental dan spiritual bagi personil kepolisian. Inilah suasana Masjid Syuhada di Mapolres Sragen pasca apel pagi. Beberapa personil kepolisian secara bergantian melakukan tadarus Al-Quran di dalam masjid. Secara bersamaan, mereka membaca Al-Quran dengan bimbingan dari guru ngaji di Mapolres. Tadarus ini juga merupakan salah satu dari pembinaan mental dan spiritual yang dilaksanakan oleh bagian SDM Polres Sragen. Pembelajaran melalui tadarus dinilai efektif dalam membina mental personil kepolisian. Selain mengaji, para personil kepolisian juga belajar musik hadroh sebagai wujud cinta seni yang bernafaskan Islam. Tim hadroh tidak hanya wadah kreativitas, namun juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili beliau Bapak Kapolres Sragen menyampaikan bahwa tim hadroh Polres Sragen ini terdiri dari baja-baja dan dari lintas fungsi yang ada di Satkun Polres Sragen atas perintah dan bimbingan langsung dari Bapak Kapolres Sragen yang menginisiasi kegiatan ini. Dan dalam latihan ini dilaksanakan setiap hari yang tujuannya ini untuk mengisi kegiatan Ramadan supaya mereka juga lebih mendalami masalah agama. Ini kan kegiatan keagamaan supaya meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui seni Islam ya hadroh ini. Dan nantinya diharapkan setelah mereka mahir bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Jadi sementara ini untuk intern kegiatan Safari Ramadan Polres, nanti ke depan bisa masyarakat misalnya meminta bantuan kita untuk mengisi, kita siap. Nah itu jadi ini juga latihan baru berlangsung selama 7 hari, tapi alhamdulillah hasilnya sudah luar biasa karena semangat dari para peserta. Dan ini pelatihnya dari Bapak Kapolres langsung menunjuk dari Sambung Macan. Kebetulan yang hadir melatih adalah Mas Rasid dari Sambung Macan Sragen. Kegiatan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini agar lebih baik dan lebih tertib dalam melaksanakan ibadah Ramadan menuju akhir bulan Ramadan, dan maksud tujuan di setelah Ramadan kita lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terus ini berapa personel yang di polisi mengaji ini, berapa personel? Untuk personel dari Bak Satsi Polres Sragen ada perwakilan, kemudian dari Bintara Remaja tiap hari 10 orang. Ya, gitu. Bak Satsi ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10. Anur, Sragen, Jawa Tengah, e-Channel TV. DPRD Karanganyar menganggarkan 16 miliar rupiah untuk menangani persoalan sampah. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian alat berat, alat pengolah sampah,
dan lahan seluas 3.000 meter yang digunakan untuk lokasi pengolah sampah. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi C DPRD Karanganyar, Sartono, usai melakukan peninjauan ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kamis 6 Maret 2025. Menurut Sartono, masalah sampah menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani. Untuk itu, masalah sampah ini jelasnya harus dituntaskan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. Saat ini, lanjut Sartono, persoalan sampah di Karanganyar mulai teratasi dengan baik setelah DPRD Karanganyar memberikan anggaran sebesar 16 miliar rupiah. Kondisi sangat memprihatinkan, tapi alhamdulillah berkat kolaborasi yang baik antara pemerintah dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan kami selaku DPR akan selalu mendorong supaya kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik, tertata dengan baik, sehingga penganggaran pun juga bisa direalisasi dari APBD sehingga nanti sampah yang ada di Sukosari ini bisa tertangani dengan baik. Kalau Dewan sendiri berapa anggaran yang dikeluarkan oleh Dewan untuk mengatasi persoalan sampah ini berapa besar? Kalau dari Dewan sementara belum ada Pak, tapi kemarin kita memang mengusahakan. Kita mengusahakan dari APBD supaya dibiayai. Kemarin kita usulkan sekitar 16 miliar sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dari LH. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Sunarno, mengungkapkan dalam satu hari sebanyak 140 ton sampah dibuang ke TPA Sukosari. Sampah yang menumpuk, jelas Sunarno, sangat mengganggu warga. Pihaknya segera melakukan pengelolaan dan penataan TPA Sukosari melalui anggaran sebesar 16 miliar rupiah yang telah ditetapkan oleh DPRD Karanganyar. Di sisi lain, setelah melakukan pemantauan di TPA Sukosari, Komisi C bersama Dinas Lingkungan Hidup meninjau lahan seluas 3.000 meter yang akan digunakan sebagai lokasi pengolahan sampah. Iwan Iswanda, E-Channel TV, Karanganyar, Jawa Tengah, melaporkan. Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, bersama Forkopimda berkesempatan test drive mobil taktis Maung dengan berkeliling Candi Borobudur. Berikut informasinya. Bupati Magelang, Grengseng Pamuji bersama Forkopimda berkesempatan menjajal mobil kendaraan taktis Maung keliling Candi Borobudur. Kendaraan operasional dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan untuk Kodim 0705 Magelang ini dimaksudkan untuk membantu tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati menyambut bangga mobil rantis pemberian dari Presiden Prabowo Subianto untuk Kodim 0705 Magelang ini. Bupati mengucapkan terima kasih kepada Presiden. Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Magelang yang dikelilingi pegunungan dibutuhkan kendaraan taktis yang bisa melalui segala medan sehingga kendaraan Maung ini akan bermanfaat dalam berbagai bidang. Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan mobil kendaraan operasional Maung untuk Dandim 0705 Kabupaten Magelang. Semoga dua kendaraan yang hari ini sudah siap digunakan di Kabupaten Magelang ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Magelang. Melihat spesifikasinya, kendaraan ini juga cocok untuk wilayah di Kabupaten Magelang dan semoga nanti kami dari Pemda Kabupaten Magelang, Kapolres juga bisa ikut menggunakan ya Pak Dadi. Betul. Ya, bisa digunakan bersama-sama. Ya, kita gunakan bersama-sama untuk operasional di Kabupaten Magelang guna mendukung pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Magelang. Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infanteri Jarod Susanto menjelaskan, tahun ini Kodim 0705 menerima 2 kendaraan rantis Maung yang diproduksi PT Pindad tahun 2024. Kendaraan ini nantinya digunakan untuk pelayanan masyarakat. Alhamdulillah, kami dari Kodim 0705 Magelang menerima kendaraan Maung dengan spesifikasi cc sekitar 2100. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan atas dukungan kendaraan Maung untuk operasional Kodim 0705 Magelang. Saya bersama Pak Bupati, Pak Kapolresta, Pak Kajari,
dari TWCB sangat berterima kasih, dan saat ini kendaraan Maung siap untuk mendukung pemerintah daerah dan siap untuk menjaga kondisivitas wilayah. Berada di belakang kita ikon Candi Borobudur yang merupakan kebanggaan daripada Kabupaten Magelang, dan harapannya dengan keberadaan mobil Maung ini bisa menjadi kebersamaan sinergitas bagi kita semua. Kendaraan taktis Maung merupakan kendaraan operasional yang didesain untuk berbagai kebutuhan militer dan sipil. Dengan kemampuan melewati medan berat, kendaraan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional dalam melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, iChannel TV. Ratusan warga Sleman, Yogyakarta menyerbu pasar sembako murah yang digelar Tim Pengendali Inflasi Daerah. Mereka rela antri demi mendapatkan beras dan sembako dengan harga murah untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Ratusan warga Sleman memadati lokasi pasar sembako murah di Gor Pandowo Harjo pada Kamis lalu. Mereka rela antri untuk mendapatkan sembako dengan harga murah seperti beras, telur, minyak goreng, serta daging ayam. 5 kg beras medium dijual dengan harga Rp55.000, telur dijual dengan harga Rp25.000 per kilogramnya, dan minyak goreng Rp18.000 per liternya. Sementara daging ayam dijual dengan harga Rp32.000 per kilogramnya. Harga ini lebih murah sekitar Rp2.000 dibanding di pasaran. Sejumlah warga mengaku cukup terbantu dengan adanya pasar murah karena harga sembako di pasaran sudah naik. Ini dalam rangka apa ini, Bu? Ini saya mengikuti pasar murah karena menurut saya sangat terbantu kebutuhan ekonomi saya. Mengingat semua bahan pokok itu mahal-mahal, saya sangat senang dan bahagia ada terbantunya pasar murah yang diadakan di kelurahan ini. Tahu info ini dari mana Pak Haris? Tahu dari grup, ada grup di Padukuan, ada di share di grup, terus saya mengikuti ke sini. Beli apa aja, Bu, tadi? Beli gula, beli minyak, beli terigu. Emang harganya di bawah harga pasar atau berapa? Ya sangat di bawah pasar, sangat murah. Selisihnya berapa? Selisihnya ya sekitar 2.000, kalau enggak ya 3.000. Pokoknya terbantu lah, sangat murah. Pasar sembako murah digelar guna meringankan beban masyarakat saat Ramadan dan Lebaran nanti. Pasar murah itu sebagai salah satu upaya bulan puasa, Idul Fitri itu kan setiap tahun kan kebutuhan masyarakat kan meningkat. Kita berusaha dengan semua pihak masyarakat juga bijak dalam berbelanja. Tahun ini pasar murah di tingkat kelurahan. Ya. Kenapa Pak? Ya. Kalau dulu di Kaluran di 17 Kaluran ya, kita di 36 Kaluran. Makanya 2 kelurahan biar masyarakat lebih dekat, menjangkau tempat-tempat masyarakat. Operasi pasar murah akan digelar hingga tanggal 21 Maret di 36 kelurahan di Kabupaten Sleman. Tim Liputan iChannel TV dari Sleman, Yogyakarta. Informasi dari Sleman, Yogyakarta ini menutup perjumpaan kita dalam program berita terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di iChannel TV. Saya Niha Khornisa dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.